TV Desa mempersembahkan bedah Undang-Undang Desa, mengupas tuntas tentang Undang-Undang Desa. Dan hari ini kita sudah punya presiden dengan janji untuk desa adalah satu desa 1,4 miliar, perangkat desa PNS secara bertahap. Ini berbicara perangkat desa di PNS kan. Ketika dia mengetahui itu tidak akan mungkin, seharusnya tidak menyampaikan itu. Bisa dianggap bahwa janji itu janji kosong. Janji kosong, pepesan kosong. Mereka sudah tahu bahwa itu tidak akan mungkin terrealisasi karena perekrutan PNS itu diatur tersendiri oleh undang-undang. Perangkat desa menurut saya dalam konteks ini adalah terkecoh. Dialog kritis dan cerdas yang bukan hanya untuk orang desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa TV Desa dimanapun saudaraku berada. Telah kita ketahui bersama bahwa desa adalah cikal bakal berdirinya negara, desa pilar bangsa, dan desa adalah pondasi negeri. Pemirsa TV Desa, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita seorang tokoh pergerakan desa, seorang pejuang desa dan pelopor pembaruan desa yang memiliki semangat juang pemimpin wong deso. Sekarang berani, besok berani, dan kapan saja berani untuk kebajikan, pengabdian, kesabaran, keikhlasan, dan kebersyukuran. Bagaikan Ki Semar Bodronoyo tinandu jiwa luhur wicaksono. Siapakah gerangan? Inilah Bapak Haji Sudir Santoso, Sarjana Hukum. Beliau Ketua Umum Parada Nusantara Persatuan Rakyat Desa Nusantara. Ada yang ingin saya tanyakan, berapa lamakah Pak Sudir mengawal sampai dengan lahirnya Undang-Undang Desa? Terima kasih, Abah Dino. Ketika ditanyakan pertanyaan semacam ini, kemudian ingatan saya jauh mundur ke belakang, mengenang saat-saat perjuangan keras. Lebih kurang 7 tahun lamanya keluarga besar Parada Nusantara ini dengan dibantu elemen-elemen ormas pedesaan lainnya memperjuangkan Undang-Undang Desa. Jadi Undang-Undang Desa ini merupakan kerja keras, peras keringat dan banting tulang, bahkan dengan pengorbanan darah dan nyawa pejuang kita. Saya masih teringat dengan pasti bahwa selama 7 tahun memperjuangkan Undang-Undang Desa ini, 7 jiwa dan 7 nyawa anggota kita telah melayang. Yang masih segar dalam ingatan saya, perlu saya ungkapkan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas perjuangannya dalam mendorong lahirnya Undang-Undang Desa ini. Yang pertama adalah saudara kita almarhum Rohman bin Fahri, salah seorang perangkat desa dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Yang kedua adalah staf pribadi saya sendiri, yang sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri, almarhum Arif Mustafa, yang dalam akun Facebooknya banyak dikenal oleh kalangan Parada Nusantara sebagai Arif Mustafa Liwang Liwung. Keduanya terakhir gugur ketika mengawal Undang-Undang Desa, ketika terakhir melakukan unjuk rasa di Jakarta. Oleh karenanya lahirnya Undang-Undang Desa ini, semua di antara kita, terutama aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia dan rakyat desa Indonesia pada umumnya, kiranya patut bersyukur. Begini, menurut Pak Sudir, seberapa pentingnya Undang-Undang Desa bagi komunitas masyarakat desa seluruh Indonesia?
Pak Sondian? Baik, Pak Dino. Menurut saya dan saya pikir menurut semua pihak ya, pemerhati maupun praktisi desa, bahwa keberadaan undang-undang desa ini sangat penting artinya. Begitu pentingnya kalau boleh saya analogikan atau saya gambarkan, hubungan antara undang-undang desa dengan desa itu seperti ikan dengan airnya. Berarti seperti jiwa dan raganya. Mengapa demikian? Dengan adanya undang-undang desa ini, semua dan apapun yang ada di desa itu mendapat kepastian hukum. Satu diantaranya adalah status tanah kas desa, tanah bengkok desa, atau aset apapun tentang desa. Yang berikutnya adalah eksistensi keberadaan daripada pemerintahan desa itu sendiri, yang di dalamnya adalah aparatur pemerintah desa. Yang mana sebelum lahirnya undang-undang desa ini, aparatur pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa itu tidak jelas statusnya. Tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini diakui, dijamin dan dilindungi oleh kepastian hukum bahwa aparatur para kepala desa dan perangkat desa ini adalah aparatur pemerintah. Yang konsekuensi logisnya di dalam aturan itu, kalau kepala desa dan perangkat desa itu diakui eksistensinya sebagai aparatur pemerintah, maka wajib menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang bersumber dari keuangan negara.